Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Waktu sudah tidak terasa, berapa lama ia berjalan karena diperjalankan oleh takdir kehidupan. Derita sudah tiada lagi terasa, karena tubuhnya telah penuh luka yang menganga, tersayat dan tergores oleh tajamnya pisau kehidupan. Tiada lagi tempat untuk dilukai, kecuali melukai yang sudah terluka dan masih tersisa nyeri. Namun bagaimana akan terasa sebagai sayatan luka, jika rasa luka itu sendiri masih belum hilang dari dirinya, bahkan oleh seluruh luka dalam raganya itu, dan mengisi seluruh ruang hatinya. Jika bukan karena Tuhan yang menanam kekuatan dalam dirinya, jika bukan Tuhan yang menjaga hatinya dengan lautan zikir, maka ia akan tergeletak, jatuh dan tersungkur oleh panasnya derita dan luka kehidupan yang menguji imannya untuk tetap menjadi kuat, untuk tetap berjalan dan terus berjalan, menempuh perjalanan yang sudah begitu jauh dalam kesepian dan kesendirian, hingga sampai tiada lagi tempat untuk bercanda, karena jauhnya orang-orang yang disayang, di batas jarak dan waktu kehidupan. Aku menuliskan dan melukiskannya, bagaimana perjalanan hidup orang-orang pilihan Tuhan, dalam perjalanan hidup yang diperjalankan oleh takdir kehidupan. Aku juga menuliskan dan melukiskannya sebagai gambaran kisah tentang kebesaran, kisah para pendahulu, tentang bagaimana kisah mereka yang tertatih-tatih meraih mimpi, menggapai harapan, memperoleh keinginan atas tujuan dari hidupnya. Dan ketahuilah bahwa semua orang yang diperjalankan itu, yang diperjalankan dalam kisah yang telah tertulis itu, ternyata bukanlah suatu pilihan, karena mereka semua tidak pernah memilihnya, namun dipilih untuk menjalaninya, agar di suatu saat nanti menjadi kisah yang tak tergantikan, sebagaimana kisahnya para pendahulu, kisahnya para pilihan, kisahnya para kekasih Tuhan, yang akan selalu menjadi tauladan bagi kehidupan antar waktu dan antar zaman. Siapapun yang mendengar kisah dan cerita dari orang-orang yang diperjalankan, dari orang-orang yang menjalani takdir kehidupan, maka semuanya hanya seperti menjadi penonton, serta bebas berkomentar, layaknya penonton pertandingan sepak bola, yang seolah-olah bahwa penontonnya lebih pandai daripada pemainnya. Padahal secara fakta, tentu saja andaikan ia ikut bermain, maka dirinya telah gemetar oleh keringat yang keluar dari dirinya sendiri. Namun itulah kehidupan. Kebebasan telah membentuk banyak jiwa untuk merendahkan orang lain, memfitnah orang lain. Dan jika semuanya sudah terbukti dan menjadi nyata,
maka kata-katanya semudah membalikkan telapak tangan, untuk tidak malu jika kemudian ikut menjadi peserta dari orang yang pernah mereka hina. Semua kata dan kalimat ini aku merangkainya dari derita dan luka banyak orang yang diperjalankan oleh takdir kehidupan, yang menerima semuanya itu sebagai ujian dari Tuhan, untuk kemudian menjadi kuat, tetap melangkah maju ke depan, menyongsong hasil jerih payah dari perjalanan yang telah dilaluinya, sebagai janji Tuhan atas orang-orang yang diperjalankan itu, dalam ketaatan kepada Tuhan yang tak mereka ketahui, bahkan terkadang dianggap sebagai sesuatu yang hina oleh mereka yang tak menyukainya. Wahai orang-orang yang diperjalankan, wahai orang-orang yang selalu dalam ketaatan kepada Tuhan dengan caranya sendiri dan diketahui oleh dirinya sendiri, maka janganlah khawatir tentang apa yang dilakukannya, karena Tuhan akan selalu melihatmu dengan cara Tuhan dan bukan dalam cara keinginan manusia. Wahai orang-orang yang diperjalankan, seberapa kepahitan hidup mendera bagi dirimu, namun sesungguhnya bahwa engkau pun telah mengerti dan memahami seberapa besar Tuhan mengasihimu, yang engkau ketahui dan difahami oleh dirimu sendiri. Karena kasih sayang Tuhan kepadamu itu adalah hak Tuhan untuk dirimu, yang tak layak untuk diperbincangkan dengan orang lain yang tak akan pernah mengerti bagaimana Tuhan mengujimu, sebagai bukti seberapa Tuhan mengasihimu. Wahai orang-orang yang diperjalankan, tetaplah melangkah maju, selesaikan apa yang telah engkau mulai, tuntaskan apa yang menjadi kewajibanmu, hingga Tuhan tetap melihatmu sebagai seorang kesatria yang sejati, yang tak akan gentar hanya dengan celoteh camar, yang tak akan takut dengan siapapun yang berkata-kata hanya sebagai umpatan dan fitnah yang mengotori hatimu, jika hal itu engkau pikirkan. Sebab mereka yang berkata-kata dengan kalimat kotor dan fitnah itu adalah datang dari mereka yang tak tampak batang hidungnya, yang semua itu menyiratkan sebagai kata-kata dari seorang pengecut. Wahai orang-orang yang diperjalankan, jalanmu sudah tampak terang benderang, hanya terlihat gelap bagi mereka yang telah lupa terangnya cahaya Tuhan. Untuk itulah engkau dipilih Tuhan, untuk meluruskan hukum yang sudah menyimpang, menjadi penerang bagi mereka yang dalam kegelapan. Buatlah hatimu menjadi seluas samudra, untuk bisa menerima mereka yang bahkan telah membencimu. Wahai orang-orang yang diperjalankan, ketahuilah bahwa janji Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang takkan mungkin terpalsukan, dan pastilah akan terbuktikan. Dan ketahuilah memang waktunya telah sampai, hanya menunggu satu, yaitu saat gong dibunyikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, menandai dimulainya babak lakon perjalanan kehidupan baru bersama dengan orang-orang pilihan yang diperjalankan oleh Tuhan
dalam lakon takdir kehidupan. Wahai semua orang yang mencari cahaya kebenaran ilahi Rabbi, orang-orang yang masih mencari dan tetap mencari cahaya kebenaran Tuhan itu, persiapkanlah oleh dirimu sendiri untuk menjadi orang yang selamat menuju kebenaran kehidupan akhir zaman, ataukah akan hilang ditelan oleh sang waktu kehidupan, karena namanya tak pernah tercatat dalam lembaran kisah kehidupan zaman. Waktu berjalan terus, hari berganti bulan dan tahun, sudah jauh jarak yang engkau tempuh. Maka lihatlah ujung pengharapan itu, telah mampu dilihat oleh semua orang. Ketika tanda-tanda zaman sudah diturunkan semua, maka waktu akan segera berganti dengan sang pinilih, dengan sang satrio piningit, dengan sang ratu adil, dengan sang imam akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Suka ataupun tidak suka, jika Tuhan telah menghendaki bahwa sang pinilih itu, bahwa sang kinasih itu untuk dimunculkan sebagai sesuatu yang nyata, maka ketetapan pun tak akan mampu siapapun merubahnya. Bahkan andaikan semua orang membenci karena ia dipandang hina, maka Tuhan Maha Tahu akan segalanya. Dan Tuhan akan selalu melihat sudut kebenaran dari suatu tindakan itu adalah dalam kebenaran Tuhan dan bukan dari prasangka seorang hamba. Mari kita song-song sesuatu yang pasti akan terjadi, meskipun mereka mustahilkan dan meskipun mereka naifkan. Saatnya telah tiba bahwa cahaya intan yang terkubur dalam lubangan lumpur itu akan bersinar menerangi semesta. Kami menulis dan mencatatkan perjalanan orang-orang yang diperjalankan, khususnya adalah dia sang pinilih akhir zaman, yang saat ini tengah berjalan menuju cahaya kemenangan, menuju cahaya kesempurnaan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjalankan siapapun yang Dia kehendaki, yang mengangkat derajat siapapun yang Dia kehendaki, yang selalu memenangkan kebenaran atas kebatilan yang berlaku di muka bumi. Semoga dengan telah tercatatnya semua catatan perjalanan ini, semua jerit kesakitan orang-orang yang diperjalankan dengan iman, maka kemenangan bumi atas kebatilan dan kemungkaran itu segera terwujud secara nyata, yaitu sebagai saat yang kita semuanya menunggu, saat pergantian zaman menuju kehidupan baru bersama sang pinilih akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.